Sungguh kami berterima kasih Bapa di surga, di hari Minggu yang Tuhan berkatkan buat kami hari ini. Hari kami boleh bersekutu di bait-Mu yang kudus ini. Tuhan mau menyapa kami lewat firman-Mu yang pada saat ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Terangilah Tuhan lewat Roh Kudus yang daripada-Mu, sehingga kami boleh memahami, merenungkan, dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami Bapa. Amin. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi khotbah buat kita hari ini, yaitu minggu yang ke-8 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9, dengan topik melawan suap dan korupsi. Saya akan membacakannya. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa yang orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana topik kita hari ini, melawan suap dan korupsi. Korupsi atau suap bukanlah kata atau hal yang baru lagi bagi kita, bagi bangsa kita, dan mungkin tidak tertutup juga bagi gereja. Karena suap dan korupsi itu sudah mungkin menggurita. Karena hampir setiap hari kita melihat, menonton di televisi, begitu banyak yang sudah ditangkap dan memakai baju oranye. Mungkin masih banyak lagi yang belum dapat atau tertangkap. Mungkin masih banyak lagi yang belum ketahuan. Tetapi yang pasti, kalaupun dunia ini tidak mengetahui, tetapi yang pasti Tuhan melihat dan mengetahuinya.
maraknya korupsi atau suap menyuap yang kita kenal pada saat ini ternyata bukan hanya di zaman sekarang. Melihat dari firman Tuhan hari ini, pada zaman bangsa Israel pun sudah menjadi suatu perbincangan, atau lewat firman Tuhan pada saat ini sudah menjadi suatu antisipasi bagaimana supaya tetap melawan suap dan korupsi. Karena apa? Tuhan tidak menginginkan suap menyuap dan korupsi. Tuhan menjijikkan perlakuan seperti ini. Dan yang kedua, berbicara suap menyuap atau korupsi, mungkin banyak menjadi koruptor, memang cenderung kita memahami soal hal-hal materi, uang. Benar. Tetapi mungkin sadar atau tidak sadar bukan hanya sebatas materi atau uang. Manusia pakai untuk menyuap. Atau manusia pakai untuk menjadi dikorupsi. Tetapi justru mungkin ada banyak orang mengkorupsi waktu. Mengkorupsi kata-kata. Dan mungkin tidak hanya sebatas uang orang menyuap. Tetapi sikap. Kenapa ada istilah purba ya? Purba itu ternyata bukan sekedar marga, tetapi boleh dikatakan pura-pura baik katanya. Jadi orang yang berpura-pura baik, sadar atau tidak sadar itu menggunakan untuk menyuap seseorang. Kalau di sana ada istilah pura-pura berarti kebaikannya itu tidak tulus. Ada sesuatu di balik untuk mencapai suatu kepentingan. Ternyata luas. Bukan kita dirugikan secara materi, tetapi mungkin kita dirugikan secara harga diri bila ini menjadi berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga pada saat ini kita disadarkan, kita diingatkan bahwa Tuhan membenci suap dan korupsi. Bagaimana kita juga turut membencinya. Sehingga kita diajak untuk melawan. Bagaimana orang percaya turut bersama-sama tidak menjadi penyuap atau disuap, tidak menjadi korban korupsi atau malah bukan menjadi koruptor, tetapi tetap kita melawan. Bagaimana kita melawan suap dan korupsi ini? Kita harus memiliki integritas tinggi. Integritas tinggi. Orang yang memiliki integritas tinggi adalah memiliki sikap yang teguh mempertahankan prinsip. Tidak mau dipengaruhi. Dan menjadi dasar yang melekat pada dirinya sendiri sebagai nilai-nilai moral. Dan dasar integritas orang beriman itu adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak akan berdampak pula kepada orang lain. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak akan berdampak pula kepada orang lain. Sehingga bagaimana kita menjunjung tinggi, memelihara integritas
kita sendiri sebagai orang yang beriman memiliki keteguhan, memiliki sikap yang tidak gampang diombang-ambingkan dengan dasar firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, lewat khotbah kita pada hari ini ada beberapa sikap karakter kita sebagai orang yang berintegritas tinggi yang harus kita bangun lewat firman ini. Karena bangsa Israel yang Tuhan inginkan atau Tuhan menginginkan bangsa Israel pada zamannya itu supaya memiliki karakter yang khusus. Supaya tampil beda. Supaya berbeda dari yang lain. Sehingga ada banyak hukum-hukum, aturan-aturan yang Tuhan berikan lewat Musa bagi bangsa Israel. Bagaimana mereka supaya memiliki sikap integritas tinggi. Menjaga sebagai bangsa yang berbeda. Bangsa yang Tuhan pilih. Termasuk kita juga gerejanya pada saat ini. Yang pertama, saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar. Ada istilah mengatakan membiasakan yang benar. Jangan membenarkan yang biasa, katanya. Orang yang berintegritas tinggi itu membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Karena tidak semua kebiasaan yang kita lakukan adalah benar. Tetapi bagaimana kita membiasakan yang benar dalam kehidupan kita, bergereja, berkomunitas, menghargai hak satu sama lain. Sebagaimana dikatakan tadi dalam khotbah kita ini, judulnya peraturan tentang hak-hak manusia. Tuhan sangat menjunjung, menjaga hak-hak manusia dari bangsa Israel sampai sekarang ini. Baik dia orang miskin, baik dia orang kaya, apapun statusnya, Tuhan sangat menjaga dan menghargai. Tuhan tidak mau hak-hak kita berlakukan tidak adil. Itulah makanya aturan ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, direnungkan bangsa Israel, termasuk kita umat yang percaya kepadanya. Melakukan hal yang benar. Jelas dikatakan tadi dalam ayat 1 sampai ayat 3. Menghargai satu sama lain. Jangan memutarbalikkan fakta. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang-orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara dan seterusnya. Menjadi saksi buta itu atau saksi dusta bukan hanya terdapat pada saat pengadilan digelar, yang walaupun itu sudah sering menjadi konsumsi publik, sering mampu orang memutarbalikkan fakta oleh karena ditutup oleh kuasa. Mampu membenarkan orang yang salah karena dianggap berkuasa. Mampu membenarkan yang salah karena dianggap itu menjadi sahabat. Mampu menyalahkan yang benar karena dianggap itu musuh. Tetapi di sini dikatakan, mulailah melakukan kebenaran.
Dan tidak sedikit lagi di zaman sekarang ini begitu merusaknya persekutuan banyak orang oleh karena informasi yang salah. Kebohongan-kebohongan yang sering juga kita dengar istilah berita hoax. Membingungkan banyak orang, berani menyampaikan informasi yang salah. Sehingga tidak sedikit orang dibingungkan. Tidak sedikit orang dirusak. Persekutuan-persekutuan orang percaya banyak yang dirusak oleh informasi yang salah. Berita-berita bohong. Tidak sedikit keluarga Kristen yang rusak oleh berita-berita kebohongan. Kata-kata yang salah. Karena gosip katanya. Semakin digosok semakin sip. Untuk itu saudaraku dalam nama Yesus Kristus, melakukan hal yang benar dalam menjaga keutuhan, membangun integritas orang percaya. Ada tips untuk siapa pemberi kabar dan juga bagi siapa penerima kabar. Seorang bapak menjumpai bapak yang satu. Pak, benar enggak tentang teman bapak itu? Ada saya dengar seperti ini katanya. Terus bapak ini mengatakan, stop dulu. Sebelum bapak melanjutkan cerita tentang temanku itu, ada 3 tingkat proses penyaringan yang harus kamu pelajari. Ini juga bagian daripada cara untuk memberhentikan gosip, berita bohong. Yang pertama, saya bertanya kepada Bapak. Cerita tentang teman saya yang akan kamu ceritakan itu, saya bertanya sekarang apakah itu benar atau tidak. Datang si bapak ini, aduh saya juga gak tahu benar atau tidak. Terus datang si bapak ini, kalau kamu tidak tahu tentang kebenaran berita yang kamu sampaikan kepada saya, untuk apa kamu ceritakan itu? Dan yang kedua, saringan yang kedua, apakah cerita yang kamu mau sampaikan kepada saya tentang kebaikan atau keburukan? Atau kebaikan katanya, bukan. Justru tentang berita ini yang buruk katanya. Tentang keburukannya katanya. Tadi saya tanya benar atau tidak, kamu tidak yakin kebenarannya. Tetapi justru kamu mengatakan bahwa berita itu bukan yang baik, tapi justru yang buruk. Sudah kamu tidak tahu kebenarannya, yang buruk pula. Dan yang ketiga, saringan yang ketiga adalah manfaat. Pak, seandainya kamu mengatakan itu kepada saya, apakah ada manfaatnya kepada saya? Tidak ada katanya, saya tidak tahu. Sehingga pada saat saringan yang 3 ini kalau kita bangun, kita lakukan, orang pemberi kabar pun berhati-hati memberikan, dan orang yang menerima kabar pun akan hati-hati untuk menerima, jangan menelan begitu saja. Pelajari kebenarannya. Pelajari apa yang menjadi kenyataannya. Jangan cepat termakan gosip. Sehingga bisa utuh persekutuan. Bisa utuh keluarga yang tetap menjaga keluarga yang didasari oleh kasih Kristus. Jalanilah
proses penyaringan tersebut. Pertanyakan kebenarannya, apakah itu baik atau buruk, dan apa itu manfaatnya bagi kita. Dan yang kedua, saudaraku, dalam nama Yesus Kristus yang mau kita lakukan menjadi bagian daripada sikap yang memiliki integritas tinggi, melakukan kebaikan. Ada banyak kebaikan seperti yang kita katakan tadi, belum tentu kebaikan yang benar. Tetapi kebaikan di sini harus berkembang menjadi kebajikan. Harus melangkah kepada kebajikan. Dan yang kedua, bukan kita diajak hanya sebatas bersimpati, tetapi harus mampu berempati. Tanpa melihat siapa dia, bagaimana keadaannya, apa yang dia lakukan kepada saya, pernahkah dia menyakiti saya. Ayat 4, ayat 6, ayat 9. Bila kamu melihat kedelai orang, binatang, menghadapi kecelakaan, kamu harus bantu. Kamu harus peduli. Jadi orang yang berintegritas tinggi, dia mampu melakukan hal-hal yang baik tanpa melihat siapa dia. Mampu bukan sebatas bersimpati tapi berempati. Mampu merasakan apa yang dia rasakan, harus mampu saya merasakan sehingga saya dibangkitkan, didorong, dimotivasi untuk melakukan sesuatu yang harus kulakukan sebagai orang baik. Karena banyak orang yang tahu apa itu kebaikan tapi tidak dilakukan. Jelas firman Tuhan, setiap orang yang tahu melakukan bahwa itu adalah yang baik tetapi tidak dilakukan adalah dosa, katanya. Lakukanlah kebaikan, berlakukanlah keadilan, lakukanlah kebenaran yang didasari oleh kebenaran daripada Kristus. Dan yang ketiga, mau yang kita miliki, saudaraku, tidak dikuasai oleh mamon atau uang, tidak dikuasai oleh harta duniawi. 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Urat nina sahajahato do halak na holongan dihepeng. Kalau sebatas cinta, holong, sama-sama kita holong dorohatta dihepengate. Kita cinta uang. Tetapi yang Tuhan tidak mau supaya kita jangan holongan. Jangan uang di atas segalanya. Jangan harta di atas segalanya. Jangan uang menjadi ukuran kebahagiaan. Karena pada setiap orang yang mengedepankan uang, harta, itulah yang membutakan mata. Sehingga tidak mampu memisahkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Pada setiap orang yang mengedepankan uang itulah yang membutakan matanya. Dan memberanikan diri untuk menindas orang yang tidak beruang. Walaupun dia benar. Tetapi membenarkan yang salah karena uang. Itu yang terjadi. Untuk itu saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, bukan tidak perlu harta atau uang. Tetapi yang mau kita jaga dan juga bagian untuk kita melawan suap dan korupsi ini, supaya tetap kita mengedepankan kebenaran firman Tuhan. Di sana kita mampu menjaga, menghargai hak-hak orang lain. Sebagaimana kita juga merindukan orang lain menjaga hak kita, menghargai hak kita. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah membuat kita kaya.
susah payah tidak akan menambahinya. Luar biasa do padok ni halak Batak. Ya. Hamoraun, lasni roha, ido hamoraun katanya. Kalau kita berbahagia, itulah yang menjadi kekayaan bagi kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang menjadi berkat. Tetapi kalau kekayaan, uang yang diraih, yang didapatkan dengan cara-cara dunia ini, akan membayangi hidupmu. Menjadi orang yang selalu merasa bersalah. Dan tidak akan pernah merasa bahagia. Tetapi sebesar apapun berkat Tuhan yang kita miliki, benar-benar itu dari Tuhan. Dari jerih payah kita menjadi orang yang kaya. Karena di sana kita tetap berbahagia. Inilah yang harus kita jaga. Inilah yang harus kita bangun. Di sana kita bisa melawan suap dan korupsi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita